Polwan cantik kawin dengan kuli panggul setelah 3 bulan kaget ternyata suaminya itu sebenarnya. Polwan cantik, Nanda, memutuskan untuk menikahi Rian, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Mereka bertemu dalam keadaan tak terduga dan jatuh cinta begitu cepat. Dalam waktu 3 bulan, Nanda merasa begitu bahagia dengan kehidupan pernikahannya yang tampak sempurna. Namun, semua berubah ketika ia menemukan rahasia besar tentang suaminya yang membuatnya terkejut dan tak percaya. Rian yang ia kira hanya pria biasa ternyata menyimpan identitas yang jauh lebih besar dan mengejutkan. Bagaimana Nanda akan menghadapi kenyataan ini? Cerita penuh intrik, rahasia, dan kejutan ini akan membuatmu penasaran setiap detiknya. Saksikan perjalanan Nanda yang penuh lika-liku dan temukan kenyataan di balik sosok Rian yang tak terduga. Jika kalian penasaran dengan kisah Nanda dan Rian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui kelanjutan cerita yang penuh kejutan ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Nanda, seorang wanita muda dengan penampilan yang memikat, adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang di kota. Sebagai seorang polisi wanita, polwan, ia memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang tegap, berpakaian rapi dengan seragam kebanggaan yang menunjukkan keberanian dan ketegasan. Namun, di balik kesan tegas itu, Nanda menyimpan sejuta rahasia yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Dia bukan hanya polwan yang berwibawa, tetapi juga seorang wanita yang memiliki impian besar untuk menemukan cinta sejati. Nanda tumbuh besar di keluarga yang sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Ayahnya, seorang pensiunan tentara, selalu mengajarkan tentang keberanian, dan ibunya yang hangat mengajarkan tentang pentingnya menghargai diri sendiri. Namun, meski dikelilingi oleh banyak orang yang peduli padanya, Nanda merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Kehadiran seseorang yang bisa ia percayai, seseorang yang bisa membuatnya merasa seperti wanita biasa, bukan hanya seorang polwan yang harus selalu tampak kuat. Hidup Nanda berubah saat ia bertemu dengan Rian. Rian adalah seorang pria sederhana, tampan meskipun penampilannya tidak mencolok. Sebagai kuli panggul di pasar, Rian menjalani hari-harinya dengan penuh kerja keras, membawa barang-barang berat dari satu tempat ke tempat lain, hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Namun, ada sesuatu tentang cara Rian berbicara dan berperilaku yang menarik perhatian Nanda. Rian tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki ketulusan yang membuat hati Nanda terpikat sejak pertama kali bertemu. Pada awalnya, Nanda merasa ragu. Seorang polwan cantik seperti dirinya tentu layak mendapatkan pasangan yang lebih dari sekadar pekerja kasar. Tetapi, seiring berjalannya waktu, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Rian bukan hanya penghibur hati, tetapi juga seorang pria yang mampu membuat Nanda merasa nyaman menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura kuat. Setelah 3 bulan menjalani hubungan yang penuh kebahagiaan dan kepercayaan, Nanda memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, menikahi Rian. Keputusan yang datang begitu cepat namun terasa tepat, meskipun ia tak sepenuhnya tahu siapa Rian yang sebenarnya. Namun, ia merasa bahwa cinta ini bisa mengalahkan segala perbedaan. Pernikahan mereka tidak megah, namun dipenuhi dengan cinta yang tulus. Nanda, yang selalu disibukkan oleh tugas-tugas kepolisian, akhirnya menemukan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga yang sederhana namun penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan ini ternyata hanya bertahan sementara. Suatu hari, Nanda menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata, suaminya, Rian, menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah terungkap.
bahkan setelah 3 bulan mereka hidup bersama. Rahasia yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka? Akankah Nanda mampu menghadapi kenyataan yang akan terungkap? Hari-hari Nanda bersama Rian semakin terasa indah. Kehidupan pernikahan mereka yang sederhana namun penuh kebahagiaan membuat Nanda merasa seperti wanita yang paling beruntung. Rian selalu sabar, perhatian, dan tidak pernah gagal membuatnya merasa dicintai. Nanda yang dulu begitu sibuk dengan pekerjaan, kini mulai menemukan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama di rumah, menikmati makan malam sederhana, atau berjalan-jalan di taman dekat rumah. Nanda merasa bahagia, merasa akhirnya ada seseorang yang bisa menenangkan jiwanya setelah sekian lama. Namun, kebahagiaan itu mulai retak saat Nanda kembali ke tugas kepolisian, menjalani rutinitas harian yang sibuk, dan harus meninggalkan Rian untuk waktu yang cukup lama. Rian, yang selalu mendukung Nanda untuk menjalani karirnya dengan baik, tidak pernah mempermasalahkan jika Nanda harus sering pergi. Tapi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pagi itu, Nanda mendapat panggilan mendadak. Ia harus segera pergi ke sebuah lokasi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tanpa banyak berpikir, ia segera mengenakan seragam dan keluar dari rumah. Namun, sebelum pergi, ia sempat melihat Rian duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak gelisah. Nanda sempat berpikir bahwa itu hanyalah kekhawatirannya saja, tetapi ia merasa ada yang tidak beres dengan sikap Rian. Saat tengah hari, Nanda kembali ke rumah lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan kepada suaminya dengan membawa makanan favorit Rian. Namun, setibanya di rumah, Nanda merasa ada yang aneh. Pintu depan rumah sedikit terbuka, padahal ia yakin saat keluar tadi, pintu tersebut terkunci rapat. Langkahnya pelan saat memasuki ruang tamu. Mata Nanda langsung tertuju pada satu hal yang mengejutkan. Rian tidak sendirian. Di depan pintu, seorang wanita berdiri, mengenakan gaun putih yang tampak mahal, tampak sangat berbeda dengan penampilan wanita biasa yang biasa Nanda lihat. Rian berdiri di samping wanita itu, tampak canggung dan gelisah. Melihat hal itu, Nanda merasa jantungnya berhenti sejenak. Suaminya, Rian, ternyata sedang berbicara dengan wanita itu, dan wajah keduanya terlihat sangat akrab. "Rian, siapa dia?" Suara Nanda terkejut, menggema di ruang tamu yang tiba-tiba terasa hening. Rian segera berbalik. Wajahnya berubah menjadi pucat seketika. "Nanda, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan suara gemetar. Wanita yang berdiri di samping Rian tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin bagi Nanda. Wanita itu menatap Nanda dengan mata yang tajam. "Aku Serena," ucapnya. Suaranya penuh percaya diri, seolah tak ada yang salah dengan situasi yang ada. Nanda tak mampu berkata apa-apa seketika itu. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Serena, wanita itu, terlihat seperti seseorang yang sangat penting dalam kehidupan Rian. "Apa maksud semua ini, Rian?" tanya Nanda, mencoba menahan air mata yang mulai mengancam. Rian menunduk, seolah tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ia terlihat bingung antara memilih jujur atau menutupi sesuatu yang besar. Akhirnya, ia menghela napas dalam-dalam. "Nanda, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu." Nanda menatap suaminya dengan penuh rasa ingin tahu dan curiga. "Apa itu?" tanyanya. Suara bergetar namun penuh tekad. "Serena adalah istri aku yang sebenarnya," kata Rian perlahan, seperti mengucapkan kalimat yang begitu berat. "Sebelum aku bertemu denganmu, aku sudah menikah dengannya." Nanda merasa dunia ini terbalik. Kuli panggul yang ia nikahi,
Yang ia kira pria sederhana, ternyata sudah menikah dengan wanita lain. Dan yang lebih mengejutkan, Rian tidak pernah mengungkapkan hal itu padanya. Semua perasaan cinta yang ia beri, semua harapan yang ia tanamkan, terasa hancur dalam sekejap. "Kenapa kamu tidak pernah bilang, Rian?" tanya Nanda. Matanya berkilat, penuh amarah yang terkubur. "Kenapa kamu berbohong padaku?" Rian menunduk lagi, tampak menyesal. "Aku tahu ini kesalahan terbesar dalam hidupku, Nanda. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa lepas dari Serena. Dulu, aku menikah dengannya karena terpaksa. Tapi setelah aku bertemu denganmu, aku merasa aku menemukan kebahagiaanku yang sesungguhnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Nanda." Nanda merasa air mata itu akhirnya menetes. Namun ia mencoba menahan diri. "Jadi, selama ini aku hanya menjadi pelarianmu." Suara Nanda begitu pahit. "Aku dipermainkan." Serena menyela dengan nada tajam. "Dia tidak memanipulasi kamu, Nanda. Rian memang mencintaimu, tapi aku adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Kami sudah menikah selama bertahun-tahun, dan aku tidak akan membiarkan semuanya hancur hanya karena wanita lain." Nanda terdiam. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini adalah kenyataan yang tak pernah ia duga. Semua yang ia percayai tentang pernikahannya ternyata hanya ilusi. Dan sekarang, ia harus memilih. Apakah ia akan berjuang untuk mempertahankan cinta yang sudah terkubur, ataukah ia akan membiarkan semuanya berakhir? Pernikahan Nanda dan Rian seolah runtuh dalam sekejap mata. Semua yang telah ia perjuangkan, kepercayaan, cinta, dan harapan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Nanda duduk terdiam di kursi ruang tamu, menatap suaminya, Rian, yang kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Di sisi lain, Serena, wanita yang ternyata adalah istri pertama Rian, berdiri dengan penuh ketegasan, tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. "Jadi, ini kenyataannya," kata Nanda dengan suara tertahan, mencoba mengontrol emosi yang meluap. "Selama ini, aku hanya menjadi pelarianmu, Rian." Rian membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah yang mendalam. Serena, di sisi lain, tampak lebih tenang, seolah sudah menerima kenyataan ini sejak lama. "Aku tahu ini salah," kata Rian akhirnya. Suaranya serak. "Aku tidak seharusnya menyembunyikan kenyataan ini darimu, Nanda. Tapi, waktu aku mengenalmu, aku merasa aku akhirnya bisa hidup berbeda. Jauh dari masa lalu yang penuh tekanan. Aku terlalu takut kehilanganmu." Serena menatap Nanda dengan mata tajam, seolah menganggapnya sebagai pesaing. "Rian bukan hanya suamiku. Dia adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku lepaskan. Kami sudah berbagi hidup bersama. Nanda, kamu harus mengerti itu. Aku tidak akan menyerah begitu saja." Nanda terdiam, mencoba mencerna semuanya. Cinta yang ia miliki untuk Rian terasa tercabik-cabik, dan kini ia hanya bisa merasakan kepedihan yang begitu dalam. Perasaan dikhianati oleh orang yang ia cintai begitu menyakitkan, namun ada hal lain yang lebih berat di dalam hatinya. Pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? "Jadi, kamu ingin aku pergi begitu saja?" tanya Nanda dengan nada yang lebih rendah. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi emosinya sudah tidak bisa dibendung lagi. "Apakah ini akhir dari segalanya, Rian?" Rian menatap Nanda dengan mata penuh penyesalan. "Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Aku tahu aku telah berbuat salah, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memilih kamu, Nanda."
Aku mencintaimu. Namun, kata-kata itu hanya terasa seperti angin yang berlalu begitu saja. Bagaimana mungkin Nanda bisa percaya lagi pada pria yang telah begitu mudah menyembunyikan kenyataan besar tentang hidupnya? Mungkinkah cinta yang sudah tercemar oleh kebohongan itu masih bisa dipertahankan? Serena, yang merasa semakin dominan, melangkah lebih dekat ke Nanda. Kamu harus sadar, Nanda, kamu bukan satu-satunya wanita dalam hidupnya. Rian bukan milikmu sepenuhnya. Kamu harus merelakan dia kembali padaku, seperti dulu. Nanda merasa tubuhnya bergetar mendengar kalimat itu. Ia tahu Serena mencoba untuk menguasai situasi, tetapi Nanda sudah tidak bisa lagi melihat Rian dengan cara yang sama. Sejauh mana rasa cinta bisa bertahan ketika kebohongan sudah terlalu dalam meresap? Tiba-tiba, rasa marah yang mendalam menguasai Nanda. Ia bangkit dari kursi dan menatap Rian dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku akan tetap di sini setelah semuanya terungkap seperti ini? Kamu pikir aku akan terus hidup dalam bayang-bayang kebohonganmu? Suaranya mulai meninggi, memecah keheningan yang berat. Aku sudah cukup dipermainkan. Rian. Rian terlihat frustasi, mencoba meraih tangan Nanda, tetapi ia menghindar. Nanda, tolong jangan seperti ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku akan cerai dengan Serena jika itu yang kamu mau. Serena menyeringai sinis, namun tidak berkata apa-apa. Nanda tahu betul, kata-kata Rian kini sudah terasa seperti janji kosong. Ia merasa seolah dipaksa memilih antara dua dunia yang tidak bisa ia satukan. Semua yang ia harapkan tentang cinta sejati kini berantakan. Serena, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Rian dulu. Tapi satu hal yang aku tahu sekarang adalah aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini, kata Nanda dengan tegas. Kamu bisa kembali ke hidup Rian, tapi aku tidak bisa. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Rian terdiam. Wajahnya semakin tampak kehilangan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak ada kata yang bisa menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam. Nanda menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin berpisah. Rian, aku ingin keluar dari hubungan yang penuh kebohongan ini. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Dengan langkah berat, Nanda berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Rian dan Serena. Kamu mungkin tidak akan mengerti sekarang, Rian. Tapi aku sudah membuat keputusan. Ini adalah jalan yang harus aku pilih untuk diriku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Nanda meninggalkan rumah itu. Ia tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia merasa jauh lebih kuat setelah membuat keputusan itu. Dalam hatinya, Nanda berjanji bahwa ia tidak akan kembali ke hubungan yang menyakitkan ini. Kini, ia harus menyembuhkan diri dan melanjutkan hidupnya tanpa Rian di sisinya. Keputusan Nanda untuk meninggalkan Rian bukanlah hal yang mudah. Meninggalkan pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya, yang telah ia cintai dan percayai selama ini, terasa seperti melepaskan sebagian dirinya. Namun, setelah melalui semua kebohongan dan rasa dikhianati, Nanda tahu bahwa ia tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh dengan keraguan. Hari-hari berikutnya berjalan penuh dengan kesunyian. Nanda menghabiskan waktunya di rumah orang tuanya, mencoba mengumpulkan kembali kepingan-kepingan hatinya yang telah hancur. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, bertemu teman-teman lama, dan lebih banyak merenung tentang masa depannya. Namun, setiap kali hatinya terasa tenang, bayangan Rian dan segala kenangan indah yang pernah mereka ciptakan bersama muncul kembali. Sementara itu, Rian tidak berhenti mengejar Nanda.
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya telah pergi begitu saja. Ia merasa hancur, namun di sisi lain, ia juga merasa terjepit antara dua wanita yang sangat berbeda. Nanda, wanita yang begitu ia cintai dengan sepenuh hati, dan Serena, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya lebih lama. Rian merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan, karena meskipun ia ingin berjuang untuk Nanda, Serena juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari hidupnya. Pada saat-saat seperti ini, Rian merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Nanda merasa bingung, terlalu banyak pertanyaan yang tak terjawab, terlalu banyak rasa sakit yang belum ia sembuhkan. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup terperangkap dalam kebohongan dan perasaan yang tidak jelas. Ia ingin menjadi wanita yang mandiri, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, jauh dari bayang-bayang suami dan kehidupan yang telah ia tinggalkan. Suatu hari, Nanda memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat itu adalah tempat favoritnya saat ia ingin merenung, menikmati secangkir kopi, dan meresapi segala yang terjadi dalam hidupnya. Ia duduk di sudut kafe, menatap keluar jendela yang menghadap ke jalan yang sibuk. Suara percakapan orang-orang di sekitar membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Nanda merasakan kehadiran seseorang di hadapannya. Ia menoleh dan mendapati Rian berdiri di sana, dengan wajah penuh harapan dan penyesalan. Nanda terdiam sejenak, matanya bertemu dengan mata Rian yang penuh dengan perasaan yang tak bisa disembunyikan. "Nanda, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar," kata Rian. Suaranya terdengar rendah dan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Nanda menarik napas panjang. "Kamu sudah terlalu banyak berbohong, Rian," jawabnya dengan suara yang tenang, meskipun ada gejolak perasaan yang masih mengganjal di dadanya. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu setelah semua yang terjadi." Rian mendekat, duduk di hadapan Nanda. "Aku minta maaf, Nanda. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak bisa memaksa kamu untuk kembali, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu." Nanda menatap Rian dengan tatapan tajam. "Aku sudah sangat terluka. Rian, kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semuanya? Kamu sudah berbohong padaku, menyembunyikan hal yang sangat besar, dan sekarang kamu datang untuk meminta maaf." Rian menunduk, merasa semakin terpuruk. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, Nanda, aku ingin kamu kembali. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Serena, dia bukan apa-apa bagiku. Aku menikah dengannya karena terpaksa, karena ada sesuatu yang mengikat kami. Tapi kamu adalah bagian dari hidupku yang paling aku hargai." Nanda terdiam, masih terombang-ambing antara perasaan marah dan rasa sayang yang masih ada di dalam dirinya. Ia mengingat betapa bahagianya mereka dulu, sebelum semua kebohongan itu terungkap. Tapi sekarang, perasaan itu terasa begitu jauh. "Rian, aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu," kata Nanda akhirnya. Suaranya tegas. "Aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh dengan keraguan dan kebohongan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, untuk menyembuhkan hatiku." Rian terlihat semakin putus asa. "Jangan bilang begitu, Nanda. Aku tahu aku salah, dan aku siap melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Aku akan bercerai dengan Serena. Aku akan mulai hidup yang baru. Semua yang aku inginkan hanya kamu." Nanda menatap Rian dengan penuh perasaan campur aduk.
Aku ingin percaya padamu, Rian. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali setelah semuanya yang telah terjadi. Rian menggenggam tangan Nanda, mencoba meyakinkannya. Berikan aku kesempatan, Nanda. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Nanda menatap Rian untuk beberapa detik yang terasa sangat lama. Akhirnya, ia menarik tangannya dengan lembut. Aku tidak bisa memberi jaminan apapun, Rian. Tapi aku bisa memberi diriku sendiri kesempatan untuk mencari tahu apa yang aku inginkan, jauh dari semua drama ini. Rian hanya bisa menunduk, merasa kecewa namun juga mengerti keputusan Nanda. Aku akan menunggu, Nanda. Apapun yang terjadi, aku akan menunggu. Nanda berdiri dan memberi senyuman tipis. Aku juga berharap kamu menemukan kebahagiaan, Rian. Tapi untuk sekarang, aku harus berjalan sendiri. Dengan langkah yang mantap, Nanda meninggalkan kafe, meninggalkan Rian di sana dengan hatinya yang remuk. Saat ia berjalan menyusuri jalanan kota, Nanda merasa seolah-olah ada beban berat yang terangkat dari bahunya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya, Nanda merasa bebas untuk memilih jalannya sendiri. Hari-hari setelah percakapan di kafe itu terasa begitu lambat bagi Nanda. Meskipun ia merasa lega dengan keputusannya untuk pergi, ada bagian dari dirinya yang masih terluka, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu bersama Rian. Setiap kali ia berusaha melupakan, kenangan indah yang mereka ciptakan bersama kembali menghantui pikirannya. Namun, Nanda tahu, keputusan yang ia buat untuk dirinya sendiri adalah langkah yang tepat. Sementara itu, Rian tidak berhenti berusaha. Ia berulang kali mengirimkan pesan dan menelepon Nanda, berharap ada kesempatan kedua. Namun, Nanda selalu menghindari, tidak ingin terjebak dalam permainan perasaan yang sama. Ia tahu, meskipun Rian mengatakan ingin berubah, kata-katanya tidak lagi memiliki makna yang sama baginya. Hari itu, Nanda memutuskan untuk mengunjungi sebuah toko buku kecil yang terletak di sudut kota. Itu adalah tempat yang selalu membuatnya merasa tenang, tempat di mana ia bisa menemukan pelarian dari segala yang mengganggu pikirannya. Ia berjalan menyusuri rak-rak buku, mengamati sampul-sampul menarik, dan mengambil beberapa buku yang menarik perhatiannya. Saat sedang asyik memilih buku, ia tidak menyadari bahwa seseorang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba, suara yang familiar membuatnya terkejut. Nanda. Nanda menoleh dan melihat Rian berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Nanda merasa hatinya berdebar kencang, tetapi ia tetap berusaha tenang. Rian, apa yang kamu lakukan di sini? Rian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum berbicara. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Nanda, aku sudah mencoba untuk melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Setiap detik aku merindukanmu. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kamu kembali. Nanda menatap Rian dengan tatapan tajam. Kembali? Rian, bagaimana aku bisa kembali setelah semua yang terjadi? Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi setelah kamu menyembunyikan begitu banyak hal dariku? Rian terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa kata-katanya tidak akan cukup untuk meyakinkan Nanda. Namun, ia tetap ingin mencoba. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya dengan kata-kata. Nanda, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku siap melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Nanda menghela napas panjang. Rian, kamu tidak mengerti. Aku bukan lagi wanita yang sama.
Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang kebohongan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh ruang untuk menyembuhkan hatiku. Rian mendekat, berusaha meraih tangan Nanda, tetapi ia menarik tangannya dengan cepat. Aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti, Rian. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan sekarang. Aku hanya ingin menjadi diri sendiri, jauh dari semua drama ini. Rian terkejut dengan keputusan Nanda, tetapi ia tahu bahwa Nanda memang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa memaksanya untuk kembali, apalagi setelah segala yang telah terjadi. Aku mengerti, kata Rian perlahan, suaranya penuh kesedihan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Nanda, aku akan menunggu, kapanpun kamu siap. Nanda menatap Rian dengan mata yang penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Rian, tetapi ada satu hal yang pasti, ia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang hanya dipenuhi dengan kebohongan. Ia ingin hidup untuk dirinya sendiri, mencari kebahagiaan yang sejati. Aku akan selalu menghargai semua kenangan indah yang kita punya, Rian, kata Nanda dengan suara yang hampir berbisik. Tapi aku tidak bisa hidup di masa lalu. Aku harus melangkah maju. Dengan kata-kata itu, Nanda berbalik dan meninggalkan toko buku, meninggalkan Rian yang hanya bisa berdiri terpaku, memandangi kepergian wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Keputusan Nanda untuk meninggalkan Rian adalah langkah besar, tetapi itu bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus ia cari di luar sana, kebahagiaan, kedamaian, dan mungkin cinta yang lebih tulus. Tetapi untuk saat ini, Nanda tahu bahwa ia harus fokus pada dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuannya dengan Rian di toko buku. Nanda memutuskan untuk pergi keluar kota, melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari dan memberi dirinya kesempatan untuk beristirahat dan merenung. Di kota kecil yang tenang itu, Nanda merasa lebih hidup. Ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat ia berjalan-jalan di sekitar taman, Nanda bertemu dengan seseorang yang tak disangka-sangka. Seorang pria muda, tampak ramah dan baik hati, menyapanya dengan senyum lebar. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arga, seorang fotografer yang sedang bekerja di kota itu. Mereka berbicara sebentar, dan Nanda merasa nyaman di dekatnya. Percakapan mereka begitu alami, jauh berbeda dari segala beban yang ia rasakan saat bersama Rian. Arga tampaknya mengerti apa yang Nanda rasakan. Ia menceritakan tentang pengalamannya sendiri dalam menghadapi kegagalan dan kehilangan. Terkadang kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai, Nanda, kata Arga dengan penuh pengertian, untuk menemukan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Nanda tersenyum tipis, merasakan kenyamanan dalam percakapan itu. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan kemungkinan. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk kebahagiaan yang lebih baik di luar sana. Nanda merasa ada angin segar yang mulai berhembus dalam hidupnya. Kepergiannya keluar kota membawa perspektif baru tentang kebahagiaan yang telah lama ia cari. Setiap hari terasa seperti kesempatan baru untuk menemukan dirinya lagi, tanpa beban masa lalu yang selalu menghantui. Namun, meskipun ia telah membuat keputusan untuk meninggalkan Rian, bayang-bayangnya masih terus mengikuti. Setiap kali ia melihat pesan atau panggilan tak terjawab dari Rian, hatinya tergerak. Ia berusaha menutup telinga terhadap semua itu, berpegang pada janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan kembali ke masa lalu. Satu sore, saat Nanda tengah duduk di sebuah kafe kecil yang nyaman di kota itu, Arga datang menghampirinya. Mereka telah beberapa kali bertemu, berbicara tentang hidup, tentang impian,
dan tentang apa yang membuat mereka merasa hidup. Arga adalah orang yang penuh pengertian, berbeda jauh dengan sosok Rian yang selalu menyembunyikan banyak hal dari Nanda. "Gimana hari-harimu, Nanda?" tanya Arga dengan senyum hangatnya, menyadari bahwa Nanda tampak sedikit termenung. "Aku mulai merasa lebih baik, Arga," jawab Nanda jujur. "Aku merasa seperti aku sedang membangun diriku kembali." Arga tersenyum. "Itu bagus. Kadang kita harus pergi dari kenyamanan untuk menemukan kekuatan baru dalam diri kita." Nanda menatap Arga, merasa nyaman dengan kata-kata itu. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai lembaran baru, jauh dari segala kesedihan yang telah ia rasakan bersama Rian. Tiba-tiba, suara telepon Nanda berdering, memecah ketenangan di antara mereka. Nanda melihat nama yang tertera di layar, dan sejenak ia terdiam. "Rian." Ia ragu sejenak, apakah akan mengangkatnya atau tidak. Namun, setelah beberapa detik, ia mengambil napas panjang dan menjawab panggilan itu. "Halo?" Suara Nanda terdengar tegas, namun ada sedikit keraguan. "Nanda, aku butuh bicara denganmu." Suara Rian terdengar penuh harap di ujung telepon. "Aku tahu kamu mungkin marah padaku, tapi aku ingin menjelaskan semuanya. Tolong, beri aku kesempatan." Nanda merasa berat. Kenangan bersama Rian kembali datang menyerbu, membuat hatinya bimbang. Di satu sisi, ia merasa lelah dengan semua kebohongan dan pengkhianatan. Namun di sisi lain, ada rasa tanggung jawab dan cinta yang masih tertinggal. "Apa yang ingin kamu jelaskan, Rian?" Nanda bertanya dengan hati yang mulai mengeras. "Aku tahu aku salah. Aku berbuat banyak hal bodoh yang tidak bisa aku maafkan sendiri. Tapi aku ingin berubah. Aku ingin kembali. Nanda, aku ingin kamu percaya padaku lagi." Nanda menatap Arga yang duduk di hadapannya. Arga memberi senyum penuh pengertian, memberikan ruang bagi Nanda untuk membuat keputusan yang benar. "Rian, aku sudah membuat keputusan," jawab Nanda dengan suara yang tenang namun tegas. "Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dengan ketidakpastian dan kebohongan. Aku tidak bisa mengulang itu lagi." Ada keheningan sejenak dari Rian, sebelum akhirnya dia berkata dengan suara rendah, "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal, Nanda." Nanda menarik napas panjang. "Aku berharap kamu bisa berubah, Rian. Tapi aku sudah memilih jalanku sendiri sekarang." Dengan satu kata terakhir, Nanda menutup telepon itu dan meletakkannya di meja. Sebuah beban yang terasa cukup berat akhirnya terlepas. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan meskipun itu bukan keputusan yang mudah, ia merasa lebih bebas. Arga menatap Nanda dengan penuh perhatian, tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa proses penyembuhan itu tidak mudah, dan terkadang, seseorang perlu waktu untuk menyembuhkan luka-luka lama. "Terima kasih," kata Nanda, akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Aku tidak tahu bagaimana rasanya jika aku tidak memiliki seseorang yang seperti kamu di sisiku saat ini." Arga tersenyum dengan lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nanda. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tahu kamu bisa melalui ini semua, bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Malam itu, Nanda merasa lebih ringan. Keputusannya untuk tidak kembali kepada Rian adalah awal dari kebebasannya untuk mengejar apa yang sebenarnya ia inginkan. Selama ini, ia hanya berfokus pada orang lain, pada kebutuhan dan keinginan orang lain. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa dirinya sendiri adalah yang paling penting. Esok harinya, Nanda memutuskan untuk kembali ke kota asalnya untuk beberapa hari, mengunjungi keluarganya yang telah lama ia tinggalkan karena pernikahannya dengan Rian.
Ia merasa rindu dengan rumah dan suasana yang telah lama ia tinggalkan, dan kali ini, ia ingin pulang dengan hati yang lebih ringan. Saat Nanda kembali ke rumah orang tuanya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia datang bukan sebagai seorang istri yang terluka, tapi sebagai seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatannya. Ia berdiri di depan pintu rumah orang tuanya dan merasakan angin malam yang sejuk. Ada rasa harapan baru yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu dengan keluarga, Nanda merasa dirinya semakin kuat. Ia tidak hanya berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu bersama Rian, tetapi juga menemukan kembali dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. Di rumah orang tuanya, Nanda merasa dihargai, diterima, dan diberi ruang untuk tumbuh kembali. Namun, di dalam dirinya masih ada sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah ia benar-benar siap untuk melanjutkan hidup tanpa Rian? Apakah ia bisa membuka hati untuk seseorang yang baru? Atau apakah ia akan terus terjebak dalam kenangan yang pahit? Hari itu, Nanda memutuskan untuk pulang ke kota tempat ia bekerja. Meskipun hatinya belum sepenuhnya sembuh, Nanda tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan tekad yang kuat, ia berkemas dan kembali ke apartemennya. Di perjalanan pulang, pikirannya melayang ke Arga, pria yang selama beberapa minggu terakhir telah hadir sebagai teman yang selalu mendengarkan dan memberi dukungan tanpa syarat. Meskipun perasaannya belum begitu jelas, Nanda merasa nyaman dengan Arga, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya setelah pernikahannya dengan Rian. Namun, Nanda juga menyadari bahwa ia masih belum siap untuk menjalin hubungan baru. Ia butuh waktu untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri, dan untuk itu, ia harus menghadapi kenyataan yang belum sepenuhnya ia hadapi, hubungan masa lalunya dengan Rian. Sesampainya di apartemen, Nanda segera memeriksa teleponnya. Ada beberapa pesan yang belum ia buka, dan satu panggilan tak terjawab dari Rian. Meski ia tidak merasa terkejut, ada sesuatu dalam dirinya yang tergelitik. Rian, pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, pria yang telah membuatnya merasa terjebak, masih berusaha menghubunginya. Sementara ia tengah memikirkan apa yang harus dilakukan, pintu apartemennya tiba-tiba diketuk. Nanda membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Rian. Suara Nanda terdengar tidak percaya. Rian berdiri di sana, dengan wajah penuh penyesalan dan mata yang menunjukkan betapa ia merasa kehilangan. Dia tampak berbeda, lebih dewasa, seolah telah belajar banyak hal dari kesalahannya. Nanda, aku tahu kamu pasti benci dengan aku. Tapi aku datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal, kata Rian, dengan suara penuh emosi. Nanda terdiam sejenak, mencoba mencerna kehadiran Rian yang begitu mendalam di hadapannya. Dia bisa merasakan betapa seriusnya Rian kali ini, namun ada perasaan yang lain dalam dirinya, sesuatu yang mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan yang benar dengan meninggalkan pria ini. Apa yang kamu harapkan dariku, Rian? Tanya Nanda pelan, meski hatinya berdebar. Apa kamu berharap aku bisa memaafkanmu dan kembali padamu? Apa kamu pikir aku bisa melupakan semua yang telah terjadi? Rian menunduk, merasa bahwa kata-katanya tak akan cukup untuk menjelaskan semua yang ia rasakan. Aku tahu aku salah. Nanda, aku hilaf. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, dan aku akan berusaha melakukan apapun untuk membuktikan itu. Nanda merasakan sakit di dalam hatinya, tapi ia juga tahu bahwa meskipun Rian meminta maaf, ia tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata tanpa bukti. Ia sudah terlalu sering terluka. Rian, aku sudah terlalu lama hidup dengan ketidakpastian. Aku sudah membuat keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa kembali lagi,
Dan aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan penyesalan. Rian terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah keputusan Nanda. Ia hanya berharap, meskipun Nanda meninggalkannya, ia bisa menemukan kebahagiaan. Nanda, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Rian akhirnya. Suaranya terdengar patah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku akan selalu menghargai kamu. Dengan kata-kata itu, Rian berbalik dan berjalan pergi dari apartemen Nanda, meninggalkan wanita itu dengan perasaan campur aduk. Sebuah babak lama telah benar-benar berakhir. Nanda berdiri di depan pintu, matanya yang semula penuh dengan keraguan kini terasa lebih ringan. Ia merasa ada ruang baru yang terbuka dalam hatinya. Mungkin, inilah waktunya untuk benar-benar melangkah ke depan, jauh dari masa lalu. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Rian, Nanda merasa lebih mantap dengan keputusannya. Meskipun kesedihan itu tidak sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia berhak untuk bahagia. Pada saat itu, Arga mengajaknya untuk bertemu, dan mereka menghabiskan waktu bersama di kafe yang sama seperti sebelumnya. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, Nanda, kata Arga sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Aku mulai bisa menerima kenyataan, jawab Nanda. Aku mulai bisa menerima diriku. Dan itu yang paling penting. Arga tersenyum dan meletakkan tangannya di meja, mendekatkan dirinya kepada Nanda. Aku senang kamu bisa sampai di titik ini. Nanda, aku tahu kamu kuat. Nanda menatap Arga, merasakan kenyamanan yang semakin dalam. Mungkin inilah saat yang tepat untuk membuka hati pada seseorang yang baru. Tapi Nanda tahu bahwa ia harus melangkah dengan hati-hati, tidak terburu-buru. Minggu-minggu setelah pertemuannya dengan Rian terasa sangat berbeda bagi Nanda. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara masa lalu yang penuh dengan luka dan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Rian mungkin sudah pergi, tapi kenangan itu tetap membekas di hatinya. Di sisi lain, Arga semakin sering hadir, memberi ruang bagi Nanda untuk mulai melihat dunia dari sudut pandang yang lebih baik. Namun, meskipun hati Nanda terasa sedikit lebih ringan, masih ada bagian dari dirinya yang bertanya-tanya, apakah keputusan yang ia buat sudah benar? Apakah ia bisa benar-benar melupakan masa lalu dan melangkah ke depan? Hari itu, Nanda memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah beberapa waktu tinggal di apartemennya. Ia merasa perlu menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya, terutama dengan ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatan dan ketenangan baginya. Ibunya selalu memberi nasihat yang menenangkan, tanpa memaksakan apapun. Mungkin, kata-kata ibunya bisa memberikan pandangan yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan. Sesampainya di rumah, Nanda langsung disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. Nanda, kamu kelihatan lebih cerah sekarang. Apa kabar? Tanya ibunya dengan senyum lembut. Nanda tersenyum, meskipun ada sedikit kerutan di dahinya. Aku baik, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk merenung. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Nanda mulai bercerita tentang apa yang telah terjadi, tentang Rian, tentang keputusan yang ia ambil, dan tentang Arga yang hadir di hidupnya. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk atau memberi komentar yang penuh kebijaksanaan. Nanda, kamu sudah cukup menderita. Tapi ingatlah satu hal, kata ibunya setelah beberapa saat hening. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaanmu. Hidup itu penuh pilihan. Jika kamu merasa siap untuk melanjutkan hidup, maka lanjutkanlah. Jangan terjebak dalam rasa bersalah atau keraguan. Kata-kata ibunya mengena di hati Nanda.
Ia tahu bahwa selama ini, ia terlalu banyak meragukan dirinya sendiri, terlalu sering memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan untuk orang lain, dan tidak cukup memberi ruang bagi dirinya sendiri. Ia terlalu banyak memberi, dan akhirnya merasa kosong. Nanda terdiam, merenung. Ibunya benar. Ia tak bisa terus-menerus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kehidupan terus berjalan, dan Nanda harus berani memilih jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nanda kembali ke kota dan melanjutkan pekerjaannya. Namun kali ini, ada perasaan berbeda yang mengalir dalam dirinya. Mungkin inilah waktunya untuk mulai memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan kebahagiaan. Bahkan jika itu berarti membuka hati untuk seseorang yang baru. Di sebuah kafe setelah jam kerja, Nanda dan Arga duduk berdua, menikmati suasana yang tenang setelah seharian penuh aktivitas. Arga melihat Nanda dengan penuh perhatian, seolah bisa membaca isi hati wanita itu. Nanda, aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku sudah lama melihat kamu dan merasa kamu adalah orang yang istimewa. Aku ingin ada di sampingmu, jika kamu mengizinkan, kata Arga dengan serius, namun tetap lembut. Nanda menatapnya, merasa ada ketulusan dalam kata-kata Arga. Ada rasa hangat yang tumbuh di hatinya, meskipun ia masih ragu. Ia tidak ingin terburu-buru, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merespons kata-kata Arga. Arga, suara Nanda terdengar sedikit gemetar. Aku belum siap untuk hubungan baru. Aku butuh waktu. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku sudah benar-benar selesai dengan masa laluku. Arga tersenyum dengan pengertian. Aku tidak akan terburu-buru. Nanda, aku ingin kamu merasa nyaman. Aku akan ada untukmu, apapun yang kamu putuskan. Kata-kata Arga memberi Nanda rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak merasa tertekan atau terbebani. Ia merasa seperti bisa melangkah maju, namun tanpa harus melupakan dirinya sendiri. Mungkin, ini adalah cara yang tepat untuk mulai membuka hati lagi, tanpa harus melupakan masa lalu, tetapi belajar untuk menerima dan melanjutkan. Namun, kehidupan memiliki cara tak terduga untuk menguji seseorang. Beberapa hari setelah percakapan itu, Nanda menerima sebuah pesan singkat yang mengejutkannya. Pesan dari Rian. Nanda, aku tahu kamu mungkin sudah tidak peduli lagi dengan aku, tapi aku benar-benar ingin bertemu. Ada hal penting yang harus aku katakan. Nanda menatap pesan itu dengan ragu. Ia merasa bingung, namun juga tergerak untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Rian. Meskipun hatinya sudah bulat untuk melanjutkan hidup, ia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan untuk menutup semua yang belum selesai. Arga, aku harus bertemu dengan seseorang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus melakukannya. Bisa kamu beri aku waktu? Tanya Nanda dengan mata yang penuh keteguhan. Arga mengangguk dengan pengertian. Tentu, Nanda. Aku akan menunggumu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Nanda tersenyum, berterima kasih atas pengertian Arga. Ia merasa sedikit lebih kuat, seperti ada dua jalan di hadapannya. Salah satunya adalah masa lalunya yang penuh kenangan dan kekecewaan, sementara yang lainnya adalah masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dengan hati yang mantap, Nanda memutuskan untuk bertemu dengan Rian. Kali ini, ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam kebohongan. Ia sudah menemukan dirinya, dan siap untuk menutup satu babak kehidupan yang sudah lama berakhir. Nanda berdiri di sebuah taman kota sore itu. Angin sepau-sepau berhembus lembut, menebarkan aroma bunga yang bermekaran. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di tangan kanannya,
Ponsel yang tadi ia gunakan untuk membaca pesan dari Rian masih tergenggam erat. Hatinya penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang ingin Rian sampaikan setelah semua yang terjadi? Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, sosok yang sangat ia kenal perlahan mendekat. Rian, pria yang dulu ia cintai setulus hati. Pria yang sempat ia banggakan meski profesinya hanya seorang kuli panggul. Namun, pria yang sama ini pula yang telah menghancurkan hatinya tanpa ampun. Rian tampak berbeda. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya sedikit tirus, dan matanya seperti menyimpan beban yang sangat berat. Ia berhenti tepat di depan Nanda, menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Nanda, terima kasih sudah mau menemuiku," katanya pelan. Suaranya terdengar serak, seolah-olah ada banyak hal yang ingin ia keluarkan, tapi tertahan. Nanda menatap Rian dengan tatapan tenang, namun penuh kewaspadaan. "Ada apa, Rian? Katamu ada hal penting yang ingin kau sampaikan." Rian menggenggam kedua tangannya, seolah mencoba meredakan gemetar yang tak terkendali. Ia menunduk sesaat sebelum akhirnya menatap Nanda lurus-lurus. "Aku bohong selama ini, Nanda. Aku bukan cuma kuli panggul biasa," katanya pelan, tapi jelas. Nanda mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Rian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, 3 tahun lalu, sebelum aku mengenalmu, aku sebenarnya adalah anak dari seorang pengusaha besar di Surabaya. Ayahku memiliki perusahaan ekspor-impor yang sangat besar. Tapi karena aku menolak dijodohkan oleh ayahku demi kepentingan bisnisnya, aku diusir dari keluarga. Aku memilih pergi, hidup mandiri, dan sejak saat itu aku sengaja hidup sederhana, menjadi kuli panggul. Aku tidak ingin dikenal sebagai anak orang kaya. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri, membangun segalanya dari nol. Nanda terdiam. Matanya membulat. Perasaannya campur aduk, terkejut, marah, bingung, sekaligus tidak percaya. Semua kenangan bersama Rian berkelebat dalam pikirannya. Saat ia membantunya membeli sepatu baru, saat mereka makan sederhana di warung pinggir jalan, semua itu ternyata diselimuti rahasia besar yang tak pernah ia ketahui. "Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu sembunyikan ini dariku selama kita menikah?" Suara Nanda bergetar. Ada luka lama yang seperti dikoyak kembali. "Aku takut, Nanda. Aku takut kalau kamu tahu aku berasal dari keluarga kaya, kamu akan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku ingin cinta yang tulus, bukan cinta karena harta," jawab Rian, suaranya penuh penyesalan. "Tapi aku salah. Ketika masalah datang, aku malah lari dari tanggung jawab. Aku tinggalkan kamu. Aku hancurkan rumah tangga kita. Aku pengkhianat." Air mata mulai menggenang di sudut mata Rian. Ia jatuh berlutut di hadapan Nanda. Orang-orang yang berlalu lalang di taman mulai memperhatikan mereka. Namun Rian tak peduli. "Nanda, aku mohon maaf. Aku ingin menebus semuanya. Aku sudah kembali ke keluargaku. Ayahku memaafkanku dan memintaku memimpin perusahaan keluarga. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu kembali. Aku ingin kita mulai dari awal. Aku berjanji tak akan mengulangi kesalahanku. Aku masih mencintaimu." Nanda menarik napas panjang. Hatinya pun ikut bergetar. Apa yang diucapkan Rian sungguh di luar dugaannya. Suaminya yang selama ini ia anggap kuli panggul sederhana ternyata pewaris perusahaan besar. Tapi yang lebih mengejutkan, Rian bersedia berlutut di hadapannya, meminta maaf tanpa peduli pada pandangan orang lain. Namun, luka di hati Nanda tak semudah itu sembuh. Ia menunduk, menghela napas panjang. "Rian, aku tidak membencimu.
Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku juga sudah belajar banyak dari perjalanan ini. Aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Aku sudah berdiri di kakiku sendiri. Dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Rian mendongak. Matanya memohon. Nanda, tolong. Nanda menatap Rian dengan sorot mata lembut namun tegas. Hidupku sekarang sudah berbeda. Ada orang yang selama ini menghargai aku tanpa menyakitiku. Aku berterima kasih atas semua kenangan kita. Tapi pintu itu sudah kututup. Rian. Rian terisak pelan. Ia tahu segalanya sudah terlambat. Ia sudah kehilangan wanita yang paling mencintainya dulu. Dengan langkah pasti, Nanda berbalik dan meninggalkan taman itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ada satu keyakinan dalam hatinya. Masa lalu boleh dikenang, tapi masa depan harus dijemput dengan keberanian. Langkahnya ringan. Ia tahu kemana akan melangkah selanjutnya. Pagi itu, matahari menyemburatkan sinarnya dengan hangat. Udara segar memenuhi setiap sudut kota. Di sebuah kafe modern di pusat kota, Nanda duduk tenang sambil menyeruput kopi hangat. Ia mengenakan blus putih dan celana bahan krem yang sederhana namun elegan. Wajahnya tampak lebih segar dan tegas. Seorang perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Di hadapannya, duduk seorang pria yang selama beberapa bulan terakhir diam-diam memberi warna baru dalam hidup Nanda, Arga. Seorang pengusaha muda, cerdas, dan rendah hati yang dikenalnya saat menangani kasus penipuan properti beberapa bulan lalu. Mereka sering bekerja sama sejak itu, dan tanpa disadari benih ketulusan mulai tumbuh di antara mereka. Nanda, aku senang kamu mau meluangkan waktu hari ini, ucap Arga sambil tersenyum lembut. Nanda membalas senyum itu. Tentu saja, Arga. Kamu banyak membantuku selama ini. Aku berutang banyak padamu. Arga menatap Nanda penuh ketulusan. Ia lalu mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya. Aku tidak hanya ingin bertemu karena pekerjaan. Nanda, aku punya sesuatu yang penting untukmu. Dengan hati-hati, ia membuka map tersebut dan memperlihatkan dokumen-dokumen kepemilikan sebuah rumah dan proposal bisnis. Aku tahu, setelah perceraianmu dengan Rian, kamu banyak memulai dari nol. Kamu membangun kariermu dengan susah payah, dan aku kagum akan keberanianmu. Aku ingin menawarkan kerjasama yang lebih dari sekadar rekanan. Aku ingin kamu menjadi direktur operasional di perusahaan properti milikku. Aku percaya, dengan pengalaman dan integritasmu, kita bisa membangun sesuatu yang besar bersama. Jelas Arga dengan mantap. Nanda terdiam sejenak. Tawaran itu bukan main-main. Posisi yang sangat strategis dan bisa membawanya ke jenjang karir yang lebih tinggi. Tapi lebih dari itu, Nanda merasakan ketulusan Arga yang tidak hanya tertarik pada kemampuannya, tapi juga menghargai dirinya sebagai pribadi. Senyum Nanda mengembang. Arga, aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Terima kasih sudah percaya padaku. Arga menatap Nanda dalam-dalam. Aku percaya padamu, Nanda. Dan, kalau kamu tidak keberatan, aku juga ingin lebih dekat lagi denganmu. Tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam hidupku. Wajah Nanda memerah halus. Perasaan hangat menjalari dadanya. Ia tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya sudah cukup menjadi jawaban. Di saat yang sama, di kejauhan, tanpa mereka sadari, Rian berdiri di seberang jalan, memperhatikan mereka dari balik kaca mobilnya. Wajahnya sayu, tatapannya kosong. Ia menyaksikan bagaimana mantan istrinya kini tersenyum tulus. Senyum yang dulu pernah menjadi miliknya, kini telah beralih ke orang lain. Rian menghela napas panjang dan memejamkan matanya.
Ia tahu, inilah akibat dari keputusannya sendiri. Ia merelakan Nanda menemukan kebahagiaannya, meski bukan bersamanya. Sementara itu, Nanda menerima dokumen yang disodorkan Arga. Ia menegakkan tubuh dan menatap pria itu penuh keyakinan. Aku siap menerima tantangan ini, Arga. Bukan hanya dalam bisnis, tapi mungkin juga dalam kehidupan. Mereka tersenyum bersama, seolah semesta merestui langkah baru yang tengah mereka tapaki. Hari itu menjadi awal baru bagi Nanda, perempuan kuat yang tak hanya bangkit dari luka, tapi juga terlahir kembali lebih tangguh, lebih berani, dan lebih bahagia. Hari-hari berlalu cepat. Nanda mulai menjalani perannya sebagai direktur operasional di perusahaan milik Arga. Bukan hanya bisnis mereka yang melesat naik, hubungan keduanya pun semakin dekat. Nanda perlahan membuka hatinya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih dulu hadir, tapi tentang siapa yang benar-benar menghargai dan menjaga. Suatu hari, Nanda dipanggil atasannya, Kapolres tempat ia bertugas sebagai polwan. Ia ditawari promosi menjadi Kasat Reskrim perempuan pertama di wilayahnya. Sebuah pencapaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di sisi lain, Rian yang dulu kuli panggul, kini hidupnya semakin terpuruk. Usaha kecil-kecilan yang ia jalankan bangkrut. Teman-teman yang dulu sering menemaninya, satu persatu menjauh. Ia hidup sendiri di rumah kontrakan sederhana. Hanya bayang-bayang masa lalu dan penyesalan yang setia menemani. Suatu sore, tanpa diduga, Rian memberanikan diri menemui Nanda di kantor barunya. Ia mengenakan kemeja lusuh dan wajah yang jauh lebih tirus. "Nanda, boleh aku bicara sebentar?" Suaranya serak. Nanda memandang Rian dengan tatapan netral. Ia tidak lagi merasa marah atau benci, hanya rasa iba. "Ada apa, Rian?" Aku hanya ingin minta maaf atas semua luka yang pernah aku berikan. Aku bodoh. Aku kehilanganmu karena kesalahanku sendiri. Aku tidak minta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Mata Rian berkaca-kaca. Namun kali ini Nanda hanya tersenyum ringan. "Rian, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kita sama-sama pernah salah dan belajar. Aku harap kamu bisa bangkit dan memperbaiki hidupmu." Rian menunduk. Ada ketenangan dalam hatinya setelah mendengar jawaban itu. Ia mengangguk pelan, lalu berlalu pergi. Sejak hari itu, Rian memutuskan untuk pindah keluar kota dan membangun hidup baru jauh dari kenangan. 1 tahun berlalu. Nanda berdiri di halaman rumah barunya, rumah yang dulu hanya sebatas impian. Hari itu, ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Di sampingnya, berdiri Arga, pria yang kini menjadi suaminya. Mereka baru saja melangsungkan akad nikah yang penuh haru dan kebahagiaan. Tamu-tamu undangan tersenyum melihat pasangan itu. Banyak yang terinspirasi oleh kisah perjalanan hidup Nanda yang penuh liku tapi berakhir manis. Saat acara selesai, Nanda menatap Arga dalam-dalam. "Terima kasih, Arga, sudah datang dalam hidupku saat aku hampir menyerah pada cinta." Arga menggenggam tangan Nanda erat. "Terima kasih juga sudah percaya lagi pada cinta. Nanda, aku janji, aku akan jaga kamu selamanya." Mereka tersenyum bahagia. Di kejauhan, langit sore berubah jingga keemasan, seolah semesta turut merestui cinta mereka. Nanda tahu, hidup tak pernah sempurna. Tapi dengan keberanian, ketulusan, dan hati yang ikhlas, luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan akhir yang pahit bisa berganti menjadi kebahagiaan yang utuh. Tamat.